Hai, Assalamualaikum. Saya Rara Rahmatullah Aini. Saya Indah Puspitasari. Saya Aisyah Ali Alvita. Saya Waidia Warga. Kami ingin menginformasikan tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Simak videonya bersama-sama ya. Pada Desember 2019, dunia dihebohkan dengan COVID-19 atau coronavirus disease. Kejadian tersebut terjadi di Tiongkok, khususnya di kota Wuhan. Pada Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi. Oleh karena itu, untuk memutus rantai COVID-19 di Indonesia, maka diperlukan kesadaran masyarakat Indonesia untuk vaksinasi. Gerakan 3M merupakan upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Apa saja sih gerakan 3M itu? Menurut Kementerian Kesehatan, vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen mikroorganisme atau zat yang sedemikian rupa diolah, kemudian diberikan kepada masyarakat agar membentuk suatu kekebalan terhadap suatu penyakit. Vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong kekebalan dari suatu penyakit tertentu. Jadi, vaksin adalah bentuk upaya pencegahan, bukan sebagai pengobatan. Apa saja sih kriteria untuk mendapatkan vaksinasi COVID? Yang pertama adalah suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius. Yang kedua, tekanan darah normal. Yang ketiga, gula darah normal. Lalu yang keempat, untuk penyintas COVID, minimal 1 bulan setelah dinyatakan sembuh, baru bisa didapatkan vaksinasi. Lalu, efek samping vaksinasi. Apa saja sih efek samping dari vaksinasi? Yang pertama, bengkak di area penyuntikan. Untuk yang kedua, demam, mengantuk, terus tubuh menjadi lemah. Tapi efek samping ini berbeda-beda setiap individu tergantung dari kondisi tubuhnya. Ada berbagai perbedaan varian vaksin corona, yaitu Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V, dan Sinovac. Berikut penjelasannya. Untuk video ini, kami akan membahas 5 vaksin corona yang berbeda, yaitu vaksin dari Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca Oxford, Sputnik V, dan tentunya yang pertama masuk ke Indonesia, Sinovac. Terdapat sejumlah perbedaan antara vaksin-vaksin corona ini. Perbedaan terbesar di antaranya adalah perbedaan berdasarkan cara kerjanya. Maka, untuk video ini, perbedaan itulah yang akan kita bahas. Namun, sebelum membahas perbedaan cara kerja vaksin, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana sebenarnya tubuh manusia melawan virus dan menciptakan kekebalan. Ketika virus atau apapun yang bersifat asing memasuki tubuh manusia, sistem imun kita akan menyerangnya. Namun, proses sistem imun menghabisi virus memerlukan waktu yang lama, karena untuk mengalahkan infeksi, sistem imun kita harus mencari tahu cara untuk melawannya terlebih dahulu. Sementara proses ini berlanjut, virus akan terus menyebar dan berlipat ganda, dan tubuh yang terinfeksi akan jatuh sakit. Akhirnya, setelah sistem imun tubuh berhasil menghabisi virus, dia akan terus mengingat cara untuk melawannya. Sehingga, jika virus yang sama datang lagi, tubuh kita sudah siap menghadapinya.
Jadi pada dasarnya bisa dikatakan bahwa cara kerja semua vaksin itu relatif sama, yaitu untuk memberi sistem imun kita strategi perlawanan virus tanpa harus melawan virusnya secara langsung. Meskipun demikian, cara menyampaikan strategi perlawanan tersebut berbeda-beda untuk tiap vaksin. Kita mulai dengan Sinovac, vaksin COVID-19 buatan Cina yang menggunakan metode inactivated virus atau virus yang dinonaktifkan. Metode ini menggunakan virus COVID-19 yang sudah dibunuh, yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Walaupun nonaktif dan tidak dapat menyebar, sistem imun tetap akan menanggapinya dan mempelajari cara melawannya. Namun, respon dari sistem imun mungkin saja tidak seampuh jika melawan virus yang masih hidup. Oleh karena itu, tipe vaksin seperti ini memerlukan beberapa dosis supaya efektif. Selanjutnya, terdapat vaksin dari AstraZeneca dan Sputnik V yang menggunakan metode viral vector. Berbeda dengan metode virus non-aktif, metode ini menggunakan virus yang masih hidup, namun relatif lebih lemah, seperti adenovirus yang menyebabkan pilek. Virus lemah tersebut kemudian digunakan sebagai tumpangan bagi materi genetik COVID-19 yang akan digunakan oleh sistem imun untuk menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya dari virus corona yang asli. Dan selanjutnya, metode yang paling banyak dibicarakan dan yang termutakhir di antara vaksin-vaksin yang ada, yaitu vaksin mRNA yang digunakan oleh Pfizer dan Moderna. Cara kerja vaksin ini lumayan keren, jadi dengarkan baik-baik. Di dalam COVID-19 terdapat suatu protein yang sangat penting. Protein ini digunakan oleh COVID untuk memasuki sel tubuh manusia dan membuatnya lebih mudah menular. Anggap saja ini sebagai senjata yang membuat COVID terlalu overpowered. Nah, logikanya adalah, jika kita dapat membuat tubuh kebal terhadap protein ini, maka tubuh akan kebal terhadap COVID-19 secara keseluruhan. Yang dilakukan oleh peneliti vaksin adalah mengambil bagian dari DNA COVID yang mengandung blueprint untuk protein ini, dan kemudian merubah blueprint tersebut menjadi instruksi bagi sel tubuh untuk membuat proteinnya. Instruksi ini dikenal sebagai mRNA. Dan mRNA inilah vaksinnya. Lalu, mengapa kita ingin sel tubuh membuat protein ini? Bukannya itu berbahaya? Tidak sama sekali. mRNA ini aman karena hanya mengandung instruksi untuk membuat protein itu saja, dan tidak mengandung virus corona sepenuhnya. Jadi, bisa dianggap seperti senjata tanpa tuan. Setelah mRNA masuk ke dalam tubuh, sel tubuh akan mulai membuat protein ini, yang kemudian akan ditanggapi oleh sistem imun. Setelah sistem imun berhasil menghancurkan protein ini, dia akan tetap ingat cara melawannya, sehingga membuat dirimu kebal terhadap COVID-19. Pada akhirnya, video ini bukan bertujuan untuk membujuk Anda memilih salah satu vaksin. Karena bagi kebanyakan orang, vaksin mana yang kita dapatkan sudah di luar kendali kita. Yang perlu kalian ketahui adalah vaksin yang kini disiapkan untuk penggunaan massal telah melalui tahapan pengujian intensif untuk menjaga keamanan dan keefektifannya. Dan fakta bahwa kita sudah bisa mendapatkan sekian banyak vaksin dalam waktu tercepat dalam sejarah manusia sudah merupakan sisi terang dalam tahun yang sangat kelam. Tentunya semua ini dapat terjadi berkat beribu tenaga medis, saintis, serta peneliti yang bekerja non-stop sejak pandemi dimulai. Dan kini sisanya di tangan kalian. Setelah mengetahui beberapa perbedaan vaksinasi COVID, lalu bagaimana alur vaksinasi COVID? Simak animasi berikut. Penyederhanaan alur dilakukan dengan tujuan menghemat waktu vaksinasi. Alur vaksinasi hanya terbagi menjadi 2 meja, dari sebelumnya 4 meja. Ruang tunggu, tempat penerimaan peserta vaksin yang datang. Petugas mobile melakukan pengecekan melalui pedulilindungi.id. Membagikan kertas kendali untuk diisi peserta vaksin. Meja 1, screening dan vaksinasi.
terdiri dari minimal 2 petugas kesehatan, petugas screening, dan vaksinator. Melakukan screening yang meliputi tanda vital, pertanyaan screening sesuai petunjuk teknis. Peserta yang sudah lolos screening dapat langsung diberikan vaksin di meja tersebut. Petugas mengisi hasil screening dan vaksinasi pada kertas kendali. Meja 2. Pencatatan dan observasi. Melakukan entry data diri kertas kendali ke dalam piker. Waktu observasi dikurangi menjadi 15 menit. Kartu vaksinasi yang sudah dicetak terlebih dulu diisi dengan ditulis tangan. Penyederhanaan alur vaksinasi telah diuji coba di 4 provinsi, di Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Dengan adanya penyederhanaan alur, diharapkan vaksinasi dapat lebih efisien dan efektif. Serta mengurangi potensi kerumunan akibat waktu tunggu yang terlalu lama. Ayo vaksinasi sekarang!